Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil fadl wal bulugh wal rasul wa nabatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallam alaihi hadal kitab Al-Allamah Al-Imam Ahmad bin Zaid Dahlan wa usulih wa qura'il wa al-huquq alim majma'in wa thumma ila ruhi syekhi marumbi ruhi sayyidil walid al-habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir al-Sigam wa thumma ila ruhi syekhi al-mudham al-habib wa ila syekhi marumbi ruhi Ki Haji Hasan Basri Abu Bakar wa thumma ila ruhi syekhi marumbi ruhi Ki Haji Sabil Rasyid wa thumma ila ruhi syekhi marumbi ruhi Ki Haji Nur Sayyidi wa thumma ila ruhi syekhi marumbi ruhi Ki Hafizuddin وصولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحفظنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab yang baru, masih ada di halaman pertama atau dua ya. Kita ulang sedikit biar nyambung dari i'lamu. I'lamu ma'asyiral ikhwan. Halaman 2 baris yang kedua dari atas. Majuan nih, majuan. Belakang maju. Ayo maju, maju. Ini kitabnya pada kemana nih? Ya, besok-besok yang udah punya kitab pegang, biar pahalanya double jadi. Iya. Iya. Silakan dibuka kitab yang baru, Majmu' Arba Rasail, ada di halaman 2 baris dari atas. Bacanya i'lamu ma'asyiral ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. I'lamu
معاشر الإخوان فقهنا الله وإياكم في الدين وألهمنا رشدنا وأعاذنا من شرور أنفسنا أن الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن أضاعها فقد هدم الدين وأن من أعظم المصائب وأقبح القبائح والمعايب التهاون بالصلاة وتضييع الجمعة والجماعات التي رفع الله بها الدرجات وكفر بها السيئات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Melanjutkan kajian kita pada malam hari ini setelah kita lama vakum, kita tawakufkan sementara waktu dikarenakan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka alhamdulillah pada malam hari ini pengajian rutinitas kita di setiap malam Jumat kita buka kembali. Kita ucapkan alhamdulillah. Melanjutkan daripada bahasan kitab Majmu' Mustamil ala Arba' Rasail yang dikarang oleh seorang ulama yang terkemuka, Al-Allamah Al-Imam Ahmad bin Zaini Dahlan, yang merupakan seorang ulama satu akidah dengan kita, ahli sunnah wal jamaah. Dan kitab yang kita baca ini, yang beliau karang, yang beliau susun ini, semuanya berkaitan dengan keutamaan sholat. Akan dibahas juga nanti mengenai apa yang akan didapat, ancaman-ancaman yang akan diperoleh buat orang yang meninggalkan sholat. Begitu juga akan dikupas mengenai sholat berjamaah. Jadi kitab yang kita pelajari ini kitab tipis, tapi insyaallah kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan isi daripada kitab tersebut. Karena ini kitab banyak dibaca di pondok-pondok pesantren, banyak dibaca oleh para ulama. Jadi insyaallah kitab ini penuh barokah. Setelah beliau membuka karangannya dengan Bismillahirrahmanirrahim,
Kemudian beliau sambung muqaddimahnya itu dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu juga beliau periringkan dengan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyambung muqaddimah daripada karangan kitab beliau ini dengan kata-kata i'lamu ma'asyiral ikhwan. I'lamu, kalau kita belajar sharaf tahu bahwa i'lam itu merupakan fi'il amr, fi'lul amri. Alima ya'lamu i'lam. Jadi bukan dari a'lama yu'limu, dari alima ya'lamu i'lam. Tapi dikarenakan ditunjukkan kepada pembaca ini kitab, pelajar ini kitab, santri, maka beliau tentunya menggunakan khitab, domirnya antum. I'lamu, artinya apa? I'lamu, ketahuilah oleh kalian. I'lamu, ketahuilah oleh kalian. Ini dengan menggunakan kata-kata i'lamu. Al-Imam Syekh Zaini Dahlan beliau menggunakan kata-kata i'lamu. Kalimat i'lamu ini merupakan kalimatun yu'ta biha lil i'tina'i bima ba'daha. Satu kalimat yang didatangkan dengan kalimat i'lamu. Ini di sini ada lil i'tina, bahwa kita sebagai pembaca, bahwa kita sebagai yang belajar ini kitab, yang mendengar ini kitab, harus ada perhatian penuh bahwa apa yang akan disampaikan oleh beliau ini merupakan perkara yang begitu penting, yang harus kita pahami. Pusatkan perhatian kita, pendengaran kita, penglihatan kita, kita pusatkan kepada apa yang akan beliau sampaikan. Jadi kalimatun yu'ta biha lil i'tina'i bima ba'daha. Satu kalimat yang didatangkan dengan kalimat i'lamu tadi, ini untuk kita sebagai pembaca, kita sebagai pendengar, agar ada perhatian yang lebih, ada perhatian yang khusus. Jadi jangan asal kita duduk di sini tapi nggak ada perhatiannya. Nah, jadi kalau mau kita takdirin, i'lamu itu ay tanabbahu ayyuhat tullab wa tayaqquzu fa innahu la udra bil jahli ma'a wujudil ulama. Jadi kalau mau kita takdirkan atau kita mau tafsirkan itu kalimat i'lamu, itu panjang. Bukan hanya sekedar ketahuilah, tapi memiliki makna yang begitu dalam. Apa artinya i'lamu? Ay tanabbahu ayyuhat tullab. Tanabbahu. Ayo bangun. Ayyuhat tullab, wahai para pelajar.
sadar gitu. Wa tayaqqazu, bangun, bangkit, sadar. Apa kata beliau? Fa innahu la udra bil jahli ma'a wujudil ulama. Maka sesungguhnya tidak ada uzur, tidak ada alasan. Alasan apa? Tidak ada uzur, tidak ada alasan untuk kita bodoh. Tidak ada uzur, tidak ada alasan untuk kita tidak paham ilmu agama ma'a wujudil ulama, padahal kita hidup di tengah-tengah para ulama. Jadi makanya ini pembaca ini kitab, ayo sadar, bangkit, bangun dari kelalaian kalian, bahwa nggak ada uzur buat kita bodoh dalam masalah agama. Kenapa? Karena kita hidup di tengah-tengah para ulama. Karena kita hidup di lingkungan yang banyak majelis ilmu, majelis ta'lim. Jadi harus benar-benar kita tuntut, jangan kita sia-siakan ilmunya para ulama. Kata Syekh Ibn Ruslan, man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarhali. Man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali, man lam yakun ay minal mukallafina ya'lamu dha. Siapa orang yang dia enggak tahu mengenai ilmu agama, maksudnya dalam hal ini ilmu syariat agama, kata Syekh Ibn Ruslan, fal yas'ali, ay fal yas'alil ulama'a wujuban lil wajib wa nadban lil mandubi. Kita tanya kepada guru kita, kita tanya kepada para ulama yang memang mereka benar-benar paham wujuban lil wajib, yang wajib ya, mengenai tata cara sholat, ataupun kita tanya mengenai hal yang sunnah, karena sudah Allah Ta'ala tegaskan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Fas'alu ahlal dzikri, bertanyalah kalian kepada ahlal dzikri. Ahlal dzikri di sini kata mufassir hum ahlul ilim, mereka itulah orang yang memiliki ilmu. Jadi bodohnya kita, nggak pahamnya kita, nggak dimaaf. Kenapa? Karena kita hidup di tengah-tengah ulama, banyak pengajian. Ustaz, saya belum ngerti, saya belum paham. Salah ente, kenapa ente nggak ngaji? Coba kalau ente ngaji, ente bisa paham. Coba kalau ente ngaji, ente bisa ngerti. Nah, bagaimana kalau seumpamanya di kampung kita nggak ada ulama, di kampung kita nggak ada pengajian? Man lam yajid mu'alliman falyarhali. Siapa orang yang nggak dapat di kampungnya, siapa orang yang nggak ada di negerinya itu mu'alliman, seorang guru yang memang kita butuh untuk mempelajari ilmu tersebut, namun tidak ada muallim, namun tidak ada guru, fal yarhali, maka hendaklah dia fal yarhali, keluar sono, pergi sono, nuntut ilmu di luar kampung ente, nuntut ilmu di luar negeri sono ya. Tapi kira-kira bagi kita masih banyak gak para ulama? Masih banyak ya. Cuman kitanya aja males gitu. Cuman kitanya aja berat buat langkahkan kaki kita nih ke majelis ilmu. Emang begitu, godaannya begitu berat. Lagi maghrib ada tamu di rumah kita, pengen ngaji kagak jadi ngaji. Nah ya. Kita lebih mengutamakan tamu apa lebih mengutamakan Allah gitu ya.
Stop dulu, udah. Lalu mohon maaf, ya kita kasih pengertian deh kepada itu tamu. Saya ada pengajian nih, kalau bisa kita ikut yuk. Ntar kita sambung lagi, habis ngaji ngobrol lagi kalau mau, kan begitu. Ya kan? Mestinya begitu kita. Ya. Nah, jadi yang nggak ada guru di kampungnya, cari guru. Tentunya kalau buat kita masih banyak, asal mau aja banyak pengajian yang memang sanad keilmuannya jelas. Yang penting satu akidah dengan kita, begitu. Ya. Dulu ada seorang Syekh Salim radhiyallahu an min kibaril a'immatil mu'tamadin. Beliau merupakan pembesar tokoh daripada para ulama. Suatu saat, suatu ketika di Hadramut sana, Hadramut negeri Yaman sana, itu hampir saja yang namanya ilmu itu punah di sana. Ulama-ulama pada nggak ada, orang-orang yang berilmu telah meninggal dunia. Lantas Syekh Salim ini merenung, berpikir bagaimana ini, nggak bisa ilmu berkembang karena ulamanya udah banyak meninggal dunia. Nanti suatu saat pasti kampung sini, kampung yang saya berada di kampung ini pasti semuanya penduduk pada bodoh. Ya. Akhirnya beliau berlayar ke luar negeri karena memang di kampung di negeri itu udah nggak ada. Ya. Akhirnya beliau berlayar, safara fi talabil ilmi wa makatha 40 sanatan fil Iraq wa ghairihi. Ya. Beliau musafir menuntut ilmu, cari guru, tinggal makatha 40 sanatan fil Iraq wa ghairihi. Beliau sampai ke negeri Irak sono cari ilmu. Dari Hadramut Yaman ke negeri Irak cari guru, cari ilmu. Bukan di Irak aja, di berbagai negeri selama 40 sanatan, 40 tahun. Tuh. Kita tinggal ngelangkah doang, males, ya Allah. Beliau liatin tuh, karena nggak ada guru, cari ilmu ke negeri Irak, ke negeri yang lainnya. Bukan sebulan, 2 bulan, bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi 40 sanatan, 40 tahun. 40 tahun. Kita ngaji udah berapa tahun? Banyakan hadirnya, banyakan gak hadir ya kalau gitu. Sampai beliau punya keluarga Syekh Salim ini mengatakan, berpendapat, wah ini 40 tahun kita punya keluarga yang nama Salim ini kok nggak datang-datang, belum pulang juga ke tanah air ini, berapa lama? Menyangka dia punya keluarga, oh mungkin udah meninggal ini Syekh Salim ini. Bayangin, puluhan tahun kagak pulang kampung, kagak pulang ke negerinya. Wah, kata keluarganya mungkin udah meninggal dunia, udah puluhan tahun gitu. Ya. Akhirnya waktu berjalan 40 tahun, akhirnya datang juga. Menimba ilmu di luaran sana dikarenakan sudah tidak ada lagi guru, beliau keluar negeri sono, ninggalin negerinya, ninggalin kampungnya. Setelah datang ke negerinya, beliau hidupkan tuh, beliau sebarkan ilmu agama Islam dengan ilmu yang beliau telah dapatkan di negeri Irak dan negeri lain-lain sana. 40 tahun beliau nuntut ilmu di luaran sana. Ketika beliau datang ke negerinya, ke kampung halamannya, disambut oleh tolabul ilim, oleh para tolabah. Akhirnya banyak yang datang ngaji ke beliau, banyak yang nyantri ke beliau, min kulli makan, dari setiap tempat yang ada di
negeri Hadramut pada datang ke beliau. Semuanya pada belajar ilmu ke beliau itu. Sampai dikatakan dalam satu kitab, hatta balagha adadul muftina fi Tarim 300 muftin, sampai beliau dapat mencetak 300 mufti. Kalau kita dulu Betawi muftinya Habib Utsman bin Yahya. Kalau kata Sayyidil Walid, saya punya guru Habib Umar, sekarang mufti di kita kagak ada. Susah. Ilmuannya guru Masya Allah yang namanya mufti. Sekarang nggak ada di kita mufti. Beliau mencetak semuanya jadi ulama itu yang belajar ke beliau sebanyak 300 mufti. Jadi mufti 300. Coba kalau beliau nggak belajar lagi nuntut ilmu keluaran di sana. Beliau merenung, berpikir, nih ilmu di sini nggak bakal berkembang agama Islam. Siapa yang mau nuntut ilmu? Guru pada nggak ada. Akhirnya beliau keluar negeri semua, cari guru. Balik lagi ke tanah airnya, alhamdulillah beliau dapat mencetak 300 mufti fi asrin wahidin pada satu masa. Insyaallah ya. Musannifin kathirin, banyak juga orang-orang yang belajar ke beliau itu pada akhirnya menjadi pengarang kitab. Saking pedulinya beliau kepada kepada ilmu. Nah, jadi kita jangan males-males, kita tinggal ngelangkah kita. Coba antum hitungin deh dari atas ke sini berapa langkah. Antum nggak kudu misalkan antum bawa motor, bawa mobil di sini. Seminggu berapa kali pengajian? Hadir. Tuh. Ya. Itu. Jadi pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu. Ya. Jadi i'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai para saudara. Ikhwan, saudara dalam seagama. Ada akhun ikhwan, ada akhun ikhwatun. Akhun jamannya ada ikhwan, ada akhun jama ikhwah. Kalau ikhwan saudara dalam seagama. Ikhwatun saudara dalam satu nasab. Apa kata beliau? Faqahanallahu wa iyyakum fid din. Faqahanallah. Ini sebagai jumlah du'aiyah. Artinya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan paham kepada kita semuanya. Wa iyyakum, kepada kalian yang menderes ini kitab, yang mempelajari ini kitab, yang membaca, yang mengkaji ini kitab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman, biar kita paham ilmu agama. Faqahanallah wa iyyakum fid din, bukan fid dunya, bukan dalam urusan dunia, tapi fid din, dalam urusan apa? Urusan agama. Emang yang kita pinta itu ya. Seperti doanya Syekh Nawawi Al-Bantani, Allahumma inna nas'aluka fikhan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa kifayatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa ladzatan nazar ila wajhikal karim ya arhamar rahimin. Apa itu artinya? Allahumma inna nas'aluka fikhan fid din, ya Rabb, ya Allah, inna nas'aluka fikhan fid din, sungguhnya kami memohon meminta kepada Engkau fikhan fid din, paham dalam urusan agama. Biar kita datang ngaji bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita, tapi kita paham. Nah, kita mintanya sama siapa? Allah. Allahumma inna nas'aluka fikhan fid din. Berarti yang menunjukkan yang ngasih kita pinter, yang ngasih kita paham siapa? Allah.
Kalau guru hanya sekedar wasilah. Kalau guru hanya sekedar perantara doang. Kalau yang namanya guru bisa meminterkan semua muridnya, murid-muridnya pinter semua, nggak ada yang bodoh. Semuanya jadi kiai semua jadi ustadz semua. Ya. Coba satu madrasah gitu umpamanya, ada 50 orang. Kira-kira bakal jadi semuanya nggak tuh? Ada aja. Cuman kadang-kadang 5, 10 yang jadi, kan begitu. Ya kan? Yang paham, ya, kadang-kadang 50 orang yang paham, cuman 10 orang, cuman 20 orang. Karena yang ngasih paham siapa? Oh, bukan apa? Bukan guru. Jadi guru itu hanya sebagai wasilah doang. Tapi kalau kita minta paham, minta sama Allah. Gitu. Wakifayatan fir rizki, kita minta kecukupan dalam masalah urusan rizki kita, biar cukup buat makan, cukup buat sekolah, serba cukup. Yang penting banyak kagak cukup. Kita maunya serba, buat ini cukup, buat zuat lagi cukup. Serba apa? Serba cukup itu. Wa taubatan qoblal maut, sebelum kita meninggal dunia kita udah tobat sama Allah dari kesalahan kita. Rahatan indal maut, berikan kenyamanan oleh Allah Ta'ala ketika kita sakaratul maut. Gak terasa sakit, enak, mati dalam keadaan husnul khatimah. Maghfiratan ba'dal maut, kita minta dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kan itu doa, nyolatin kan doa itu. Maghfirah ba'dal maut, biar dosa-dosa kita diampunin sama Allah. Waladzatan nazar ila wajhikal karim, dan juga diberikan kelezatan ketika kita atau kita bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Allah Ta'ala kasih kita bisa mandang zatnya Allah Ta'ala. Jadi faqahanallahu wa iyyakum fid din, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita dan kalian paham dalam urusan agama. Makanya ada dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. May yuridillahu bihi khairan, siapa orang yang Allah Ta'ala kehendaki dengan orang tadi khairan, akan kebaikan. Di sini dengan tankir, tanwin. Di sini tanwinnya litakzim, ay khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Yufaqihu fid din. Orang kalau Allah Ta'ala kehendaki kebaikannya bukan hanya sekedar kebaikan, tapi kebaikan yang sempurna, maka orang tersebut Allah Ta'ala kasih paham dalam urusan agama. Ada orang mukmin, ada orang muslim, sekedar mukmin, tapi dia nggak paham urusan agama, khairan doang. Tapi di samping itu, di samping kita mukmin, kita paham urusan agama, berarti khairannya khairan apa? Khairan kamilan. Itu. Ya. Tentunya kita kalau pengen paham agama, ya ngaji, ulang-ulang, mutolaah. Jangan hanya sekedar kita ngaji cuman apa? Nah, jiro. Habis ngaji ditaruh. Jadi kita ngaji sekarang nih. Kita buka kitab kita sekarang. Buka lagi kapan? Kalau ngaji. Apalagi nih banyak yang megang kitab ini. Tapi saya sih husnuzon aja, antum semuanya udah pada masya Allah. Udah pada apal jadi gitu. Jadi ibarat kitabnya udah pada apal, makanya nggak dibawa kitabnya. Kalau anak belum apal, makanya nih bawa kitabnya. Bener nggak? Iya. Di luar kepala jadinya. Ya, orang pengen paham ilmu agama, ya ulang-ulang, ngaji habis ngaji diulang, ya. Lagi sekarang udah canggih, ada rekaman, ada YouTube. Ya, benar gak? Orang dulu tuh nulisnya itu di pelepah korma atau di tulang-tulang, di papan tuh, di lauh tuh. Nyat ilmunya gitu. Tapi pinter orang dulu ya.
Coba kalau kita pikir mestinya kudunya pinteran siapa ya? Orang sekarang. Semuanya serba ngedukung. Buku tulis ada, pulpen ada, pensil ada, rekaman ada. Kudunya pinteran orang apa? Orang sekarang, tapi malah kebalikannya. Orang dulu tuh kalau ngaji sama satu guru, itu ngaji sama satu guru diulang-ulangnya 1000 kali. Kita berapa kali diulang-ulang? Kalau kita ngebet doang ini nih, masih mending ngebet gini kan. Karena kagak kita buka itu, baru ngaji kita buka. Diulang-ulangnya sebanyak berapa? Alfa marrah, 1000 kali. Makanya benar-benar nyangket, benar-benar hafal. 1000 kali, bayangin gitu. Siapa itu? Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Yukarriru darsa alfa marrah. Beliau mengulang-ulang pelajaran sebanyak 1000 kali. Ya, ada lagi seorang Syekh Sayyid Abdurrahman bin Ali yukarriru lawhahu qabla qiraah ala Syekh 25 marrah. Jadi beliau itu Sayyid Abdurrahman bin Ali, kalau beliau pengen menghadap, pengen ngaji kepada seorang guru, di rumahnya beliau ulang-ulang dulu sampai 25 kali diulang itu. Habis itu baru baca. Kalau kita kan modal pede aja. Bener gak? Kata guru lu apalin dulu sono, ulang-ulang dulu sono. Gila. Kalau kita kan modal pede kalau kita. Ngaji Al-Quran kita mau seorang guru, kata guru ayo apalin dulu, bagusin dulu bacaannya, udah bagus baru baca sini ngadep gitu. Karena dia modal pede akhirnya bacanya belentang-belentong. Banyak salahnya. Nah, jadi kudu bener-bener kita kita siapin kalau pengen ngaji. Kayak kita pengen ngajar harus bener-bener mutolaah. Kita siapin. Jadi saya pegangan saya Sayyidil Walid tuh, beliau kalau pengen ngajar harus ada yang namanya mutolaah. Jadi dideres dulu, diulang-ulang dulu, ditulis dulu, dipindahkan dari satu kitab, ditulis kitab. Jadi nggak cukup satu kitab, beliau udah ambil kitab yang referensi. Nih mungkin di sini di kitab ini penjelasannya kurang, ambil kitab yang lain, ditambahin, dicocokin terus. Jadi satu kalimat aja lumayan panjang jadinya. Satu baris aja dia panjang. Memang benar-benar persiapannya matang. Kita pengen ngajar, kalau pengen ngajar begitu. Kudu mutolaah dulu. Meskipun kita udah tahu, udah paham, tetap mutolaah. Jadi saya punya guru bilang pesan kalau kita pengen ngajar kudu siap, mutolaah dulu, mutolaahin dulu, baca dulu di rumah, siapin dulu dengan sebaik-baiknya di rumah, jangan asbun kita. Gitu. Ya. Begitu jadinya. Ya. Wa alhamana rusdana, dan semoga Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada kita. Apa itu rusdana? Rusdana ini ada yang mengartikan alhamana salaha ahwalina. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki keadaan-keadaan kita. Allah Ta'ala perbaiki keadaan kita di alam dunia ini. Dalam satu pengertian rusdana itu ada yang mengartikan adalah rusdana ay salaha ahwalina. Semoga Allah Ta'ala perbaiki kita punya keadaan semuanya. Yang lagi susah-susah biar jadi seneng, yang gundah gulana biar hilang tuh ya, kepenatannya, kesusahannya, kepusingannya, kegalauannya biar hilang. Ada lagi yang mengartikan rusdana ay hidayatana. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita hidayahnya. Artinya bukan berarti kita selama ini belum dapat hidayah. Biar langgang, biar terus kita dapat petunjuk Allah, tuntunan Allah. Ada orang yang benci di sana kepada kita, ihdinas siratal mustaqim. Orang Islam masih minta petunjuk aja. Artinya apa? Biar kekal tuh hidayah, petunjuk yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Gitu maksudnya. Ya.
Ada lagi yang mengartikan rusdana adalah kalimat syahadah indal maut. Biar kita bisa ngucapin syahadat ketika kita meninggal dunia. La ilaha illallah. Biar kita ketika kita sakaratul maut bisa ucapin la ilaha illallah. Jadi rusdana banyak maknanya. Bisa salaha ahwalina, bisa hidayatana, bisa apa? Kalimat syahadah indal maut. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi bilang begitu kan. Di akhir penutup usia kita, ketika kita sakaratul maut menghembuskan napas terakhir, kita bisa ucapin la ilaha illallah. Udah dah insyaallah dakhalal jannah, kata Rasulullah, pasti fi'il madi litahqiq. Pasti masuk surga. Kendati pun dosa kita banyak, dosa kita berlipat-lipat, walaupun ngetem dulu di neraka, tapi pada akhirnya apa? Masuk surga. Gitu maksudnya. Iya, ya masuk surga sih masuk surga, gitu kan ya. Tapi kalau kita punya kesalahan, ya ngetem dulu. Emang siapa kita? Bener gak gitu? Salah kita, dosa kita banyak gak? Mungkin tiap hari kita punya dosa. Nah, yang terpenting biar kita minta sama Allah husnul khotimah. Jadi alhamana rusdana, ini doa dari pengarang kita. Biar kita bisa ngucapin syahadat ketika kita meninggal dunia. Biar kita dapat langgeng petunjuk Allah, atau biar kita apa? Allah Ta'ala perbaiki keadaan-keadaan kita di alam dunia ini. Gitu maksudnya. Ini mutolasi banyak ini, tapi waktu di Isya ini ya. Hah? Udah segini dulu berarti ya? Udah. Ya. Jadi istilah kata lagi enak emang biar nambah itu kan, biar kita apa namanya itu? Nah, lagi enak makan berhenti, bener gak? Nah, ya kita nonton sinetron kan begitu, lagi seru nih, udahan itu. Nah, insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.